Allah jadikan dunia nih Pak, langit, bumi berserta isinya nih Pak, untuk kita manusia, untuk berkhidmat kepada manusia. Jadi bersyukur kita Pak, dimana hari-hari ini Pak, nikmat Allah terus ada sama kita nih. Kalau ditanya sekarang tidak bisa menjawab lagi, tidak bisa berkata-kata lagi yang menjawab kita. Allah jadikan dunia nih Pak, langit, bumi berserta isinya nih Pak, untuk kita manusia, untuk berkhidmat kepada manusia. Jadi bersyukur kita Pak, dimana hari-hari ini Pak, nikmat Allah terus ada sama kita nih. Terbentangnya alam kan, semua nih Pak, indahnya dunia ini, nikmatnya dunia untuk kita manusia nih. Tapi manusia ini Allah ciptakan bukan untuk dunia. Allah ciptakan manusia ini bukan untuk dunia. Allah ciptakan manusia ini untuk ke dunia nih Pak, bukan untuk jadi petani, bukan untuk jadi pedagang, pegawai, tukang becak, tidak Pak. Tapi Allah ciptakan manusia ke bumi ini untuk dai-dainya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita Allah ciptakan untuk menjadi dai, Pak. Sehingga maksud tujuan Allah ciptakan ini kita, Pak, ke muka bumi ini. Bagaimana keyakinan kita ini penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebesaran makhluk dalam hati kita, hanya semata-mata kebesaran Allah dalam hati kita nih. Ya Pak, jadi bukan Allah ciptakan. Allah ciptakan kita ke bumi ini. Bagaimana ini dai-dai yang berdagang, dai-dai yang bertani, dai-dai yang membecak. Benar ya Allah. Ini Pak, bukan untuk kita, untuk dunia ini Pak. Allah ciptakan ini Pak, dunia yang untuk kita Pak, bukan kita untuk dunia Pak. Jangan kita terkicu Pak. Allahu Akbar. Jangan terbentangnya dunia ini Pak, tempat kita belajar. Allah ciptakan dunia beserta isinya Pak. Terbantangnya dunia ini untuk kita belajar Pak. Tapi kita ini banyak terkicu ini nantarang Pak. Terkicu ini tarang-tarang ini Pak. Dunia Pak. Dunia ini Pak, untuk kita, bukan kita untuk dunia. Jadi Pak, bagaimana kita seluruh umat manusia ini punya pikir untuk jadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Di pundak-pundak kita ini udah ada Pak. Allah perintahkan kita ini untuk dakwah. Berilah keperingatan kepada saudara-saudara yang beriman. Karena peringatan itu sungguh sangat berarti bagi orang yang beriman. Ini mulia. Jadi bagaimana kita niat? Apabila di gunung ada manusia, minta kita kirim ke gunung. Apabila di bulan ada manusia, kita minta doa, minta dikirim sama Allah ke bulan untuk dakwah untuk manusia. Benar ya Allah. Bagaimana Pak dakwah-dakwah ini Pak, menyelamatkan manusia ini Pak dari hajabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak dakwah-dakwah ini Pak bisa menyelamatkan wanita-wanita yang apa Pak? Ini kerisauan Nabi Pak, telah sampai sama kita Pak. Ketika Nabi, di akhir ayat Nabi itu Pak, risau. Bukan kepada anaknya, cucunya, tapi kepada kita umatnya ini Pak. Risaunya kepada kita. Di akhirnya Nabi di sakaratul mautnya, yang keluar dari mulutnya, umatku, umatku. Umat kita yang dipikirnya Pak. Setelah itu asola, asola, asola. Ini yang terjadi Pak.
sampai pada kita Pak. Manusia ini terlalu mudah untuk meninggalkan sholat Pak. Ini yang dirisaukan Nabi Pak. Sampai pada diri kita nih Pak. Hadirin mulia. Yang terakhir risau apa yang keluar dari mulut Nabi Pak. Wanita. Anissa Pak. Ini sekarang nih Pak. Wanita Pak. Telah dipajang Pak. Di Pertamina. Di toko-toko nih Pak. Menjual produk-produk udah wanita Pak. Dijual wanita ini Pak untuk melakukan satu produk. Ini Pak yang dirisaukan sama Nabi, wanita-wanita Pak. Sehingga Nabi Pak, menangis Nabi Pak. Menangis Nabi nengok keadaan umatnya yang sekarang ini. Dikabarkan kepada ulama, nanti yang pertama kali manusia dibangkitkan Pak, yaitu baginda Rasulullah Pak. Ketika Nabi Muhammad bangkit dari kuburnya Pak, dia menebas-nebaskan debu dari jubahnya yang keluar dari apa Pak. Bukan anaknya Fatimah, bukan cucunya, tapi kita umatnya Pak, umatnya. Menangis baginda Rasulullah mengingat umatnya nih Pak. Sehingga di ujung Siratul apa Pak? Jembatan Sirat Pak. Baginda Rasulullah menangis Pak melihat umatnya yang masuk neraka ini seperti air hujan nih Pak. Seperti air hujan Pak. Kita ini Pak, dikabarkan ulama Pak dalam 1999 yang masuk neraka nih Pak. Satu yang masuk surga Pak. Apa kita di antara yang satu, apa kita ini 999 Pak? Itu kita pikirkan Pak. Bagaimana pikir kita ini bisa menyelamatkan manusia ini dari hajabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kelalaian Pak, Allah ciptakan ini kita untuk taat. Untuk yakin. Bagaimana keyakinan kita ini hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada lain-lain Pak. Yakin pada Allah, Allah yang memberi rezeki. Bukan kerja yang memberi rezeki Pak. Allah bisa memberi rezeki dengan kerja. Tanpa kerja pun Allah bisa memberi rezeki Pak. Itu keyakinan kita. Laki-laki wajib kerja. Yakin kepada kerjaan yang memberi rezeki, berdosa Pak. Sedikit aja. Makanya dunia ini Pak untuk mensempurnakan keyakinan kita Pak. Jadi niat hadirin mulia seluruh saudara-saudaraku Serokan Hulu, niat menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita ini untuk dai Pak, bukan untuk yang lain-lain. Jadi bagaimana niat? Kalau di gunung ada manusia, kita minta kirim ke gunung. Apabila di bulan ada manusia, kita minta kirim untuk dakwah di bulannya. Insya Allah hadir mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.